Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1960-an ketika itu, ada seorang tokoh insinyur sipil bernama Profesor Setyatmo. Profesor Setyatmo sedang merencanakan penyambungan beberapa pulau, di antaranya Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Madura. Namun sayangnya, pada tahun 1965 terjadi G30 SPKI yang membuat rencana pembangunan jembatan belum dapat direalisasikan. Pada awal tahun 1970-an, seorang gubernur Jawa Timur bernama Muhammad Nur menggagas kembali ide pembangunan jembatan. Namun gagasan kali ini hanya akan melakukan pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura saja. Gagasan dan konsep pembuatan jembatan kemudian direkonstruksi oleh Institut Teknologi Bandung yang kemudian disampaikan kepada Presiden Soeharto. Presiden Soeharto kemudian menunjuk BPPT yang dimana B.J. Habibie merupakan kepala BPPT pada masa itu. BPPT ditunjuk oleh Presiden Soeharto untuk melakukan studi kemungkinan dibangunnya jembatan yang menghubungkan antar pulau tersebut. BPPT, TPU, dan Bappenas menyempurnakan kemungkinan hubungan jembatan tersebut menjadi proyek Trinusa Bima Sakti. Muhammad Nur kemudian mencari dukungan dari sektor swasta dan berhasil membentuk PT DNP yang didirikan pada 3 Mei 1989. Pada bulan Oktober tahun 1989, gagasan pembangunan jembatan Suramadu diangkat menjadi topik dalam forum kerjasama Jepang dengan Indonesia. Dalam forum ini menghasilkan kesepakatan Jepang akan membantu pembangunan jembatan tersebut. Kesepakatan ini diwujudkan pada penandatanganan MOU pertama di Tokyo pada 20 November 1990. Keseriusan pemerintah Indonesia terlihat dengan dikeluarkannya keputusan Presiden RI nomor 55 tahun 1990 oleh Presiden Soeharto pada 14 Desember 1990 tentang pembangunan jembatan Surabaya-Madura. Pada 29 Januari 1991, dibentuk tim pengawas harian untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas tim pengawas serta bertanggung jawab kepada tim pengawas. Kemudian pada tanggal 18 Desember 1992, terjadi penandatanganan MOU kedua di Tokyo. Pekerjaan desain dan perencanaan jembatan pertama kali dilaksanakan oleh BPPT pada 1993 hingga 1994. Sebagian lahan untuk pembangunan proyek jembatan Suramadu telah dibebaskan oleh PT DMP pada Januari hingga September 1994. Jepang bersedia membantu pendanaan pembangunan jembatan Suramadu, namun dengan syarat, yaitu pembangunan jembatan dan industrialisasi Madura merupakan satu paket yang harus dilaksanakan. Namun ulama Basra mengusulkan pembangunan industrialisasi Madura dilaksanakan sesudah pembangunan jembatan Suramadu saja, sambil menunggu kesiapan kualitas SDM Madura. Diadakannya rapat tim pada 14 Maret 1995 yang menghasilkan keputusan bahwa pembangunan jembatan Suramadu dengan industrialisasi Madura tetap merupakan satu paket yang harus dilaksanakan. Setelah diadakannya rapat tim tersebut, Jepang meminta PT DMP selaku pengelola kawasan agar membebaskan 1.000 hektar lahan untuk dijadikan kawasan industri Madura sebagai tanda keseriusan Indonesia jika memang benar membutuhkan dana dari Jepang. Namun PT DMP hanya mampu membebaskan 50 hektar lahan karena kekurangan dana. Dan baru pada 2001, Presiden Abdurrahman Wahid menindaklanjuti nasib jembatan Suramadu. Langkah ini direspon oleh Gubernur Jawa Timur Imam Utomo pada 11 Oktober 2001 dengan mengirimkan surat kepada Presiden untuk mengajukan proses awal memulai kembali proyek jembatan Suramadu. Kemudian surat tersebut dibalas oleh Presiden Megawati pada 23 Januari 2002 yang menyatakan dukungan penuh untuk memulai kembali proyek pembangunan jembatan Suramadu. Pada tahun 2003, keputusan Presiden nomor 79 tahun 2003 dikeluarkan oleh Presiden Megawati, menandai dimulainya kembali proyek pembangunan jembatan Suramadu. Seiring dimulainya kembali pelaksanaan proyek pembangunan jembatan Suramadu, pemerintah Cina bersedia membantu pendanaan. Terdapat 4 kontraktor lokal yang siap membangun bentang tengah jembatan Suramadu. Ada PT Utama Karya, PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, dan PT Adikarya. Dalam proses pembangunan jembatan Suramadu terjadi berbagai tantangan. Pada
pada 2004, terjadi kecelakaan kerja yang disebabkan 6 girder atau balok penyangga yang patah dan ambruk ke laut. Akibatnya, 8 pekerja mengalami luka berat. Salah satu di antara 8 pekerja tewas karena lukanya terlalu parah. Pada 2005, tersendat dana pembangunan jembatan Suramadu karena pemerintah telah menganggarkan dana pembangunan sebesar 374 miliar, namun yang cair baru 10 miliar. Pada 2007, desain fondasi jembatan Suramadu berubah. Semula fondasi yang dipancang pada kedalaman 45 meter harus dipancang lebih dalam lagi, yakni 90 meter. Pada 2008, anggaran jembatan Suramadu membengkak akibat perubahan desain pada kedalaman tiang pancang. Semula 3,5 triliun menjadi 4,2 triliun. Pada 10 Juni 2009, jembatan Suramadu diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mulai beroperasi dengan sistem tarif. Berikut ini adalah rincian tarif tol jembatan Suramadu. Setelah 9 tahun beroperasi dengan tarif, Presiden Joko Widodo menggratiskan tarif jembatan Suramadu. Jembatan tol Suramadu dijadikan sebagai jembatan umum merupakan usulan-usulan dan desakan para tokoh agama, tokoh ulama, dan tokoh masyarakat dari Ikatan Keluarga Madura, kata Presiden Jokowi. Dari pembangunan jembatan Suramadu menimbulkan beberapa dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Contoh dalam bidang transportasi adalah jembatan Suramadu mempercepat arus transportasi yang semula harus menaiki kapal feri yang merupakan satu-satunya penghubung antar pulau yang memakan waktu sekitar 1 jam, kini masyarakat dapat melewati jembatan Suramadu yang hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Contoh dalam bidang kependudukan adalah lancarnya transportasi dari Surabaya ke Madura atau sebaliknya akan menimbulkan pergerakan orang dan barang. Dampak yang timbul adalah dengan tumbuhnya kawasan pemukiman baru di Kabupaten Bangkalan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah penduduk sehingga permintaan rumah hunian meningkat. Selain meningkatnya permintaan rumah hunian, dampak yang lain adalah berdirinya Bangkalan Plaza. Contoh dalam bidang ekonomi adalah, selain meningkatkan arus transportasi, jembatan Suramadu juga mempermudah masyarakat untuk mendistribusikan barang atau jasa. Waktu dan biaya dalam distribusi barang lebih efektif dan efisien. Pembangunan jembatan Suramadu juga telah mendorong masyarakat Madura untuk aktif dan kreatif, sehingga bisa menumbuhkan dan mengembangkan usaha baru yang berada di sekitar kaki jembatan Suramadu. Contoh dalam bidang pendidikan adalah jembatan Suramadu membawa dampak yang positif bagi masyarakat di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, yakni mendapatkan training, workshop, dan sosialisasi khususnya kepada nelayan dalam rangka membangun SDM berkualitas yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu. Contoh dalam bidang budaya adalah terdapat kerjasama budaya antar suku Madura dengan suku Jawa, yakni kirap dan lomba perahu hias di daerah pesisir dekat jembatan Suramadu untuk memperingati Hari Raya Ketupat. Hal ini menjadi sebuah salah satu perubahan budaya karena sebelum ada jembatan Suramadu hanya diadakan oleh orang Madura saja. Begitulah perjalanan panjang pembangunan jembatan Suramadu. Bukan hanya cerita tentang pembangunan infrastruktur, tetapi juga tentang perjuangan dalam perencanaannya yang panjang. Sampai saat ini, jembatan Suramadu tetap berdiri dengan kokoh dan dapat dilewati secara gratis.